Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komalasari. Saya mahasiswi dari program studi D3 Keperawatan tingkat 2A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas DOBS Praktek Belajar Klinik Keperawatan Jiwa yang diampu oleh Ibu Nia Restiana, Magister Keperawatan Nurse Spesialis Keperawatan Jiwa. Pada video kali ini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang cara mengontrol halusinasi. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya Ibu, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, karena kedatangan saya ke sini mengganggu waktu istirahat Ibu. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya Komalasari, saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebelumnya nama Ibu siapa? Ibu Lia. Baiklah Ibu Lia. Nah Ibu Lia, bagaimana kabarnya hari ini? Begini ya Sus, akhir-akhir ini saya tuh sering mendengar bisikan-bisikan, tetapi di tempat itu hanya ada saya saja. Oh, seperti itu. Baiklah Ibu, selain itu apakah ada hal lain yang mengganggu Ibu mungkin? Tidak, hanya itu saja. Baiklah Ibu, jika hanya itu saja, bagaimana kalau hari ini saya akan memberikan penjelasan kepada Ibu ya mengenai apa yang tadi Ibu ceritakan kepada saya. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit Bu, apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baiklah, jika Ibu bersedia. Nah Ibu, sebelum kita masuk ke penjelasannya, saya membawa leaflet Bu dari rumah ya. Ibu bisa baca-baca sembari nanti mendengarkan apa yang saya jelaskan. Nah Ibu, jadi tadi yang Ibu ceritakan atau yang Ibu rasakan akhir-akhir ini itu biasa disebut dengan halusinasi Ibu. Nah sebelumnya, apakah Ibu mengetahui apa itu halusinasi? Tidak tahu. Baiklah Ibu, jadi halusinasi itu adalah suatu gejala dari gangguan jiwa di mana seseorang mengalami perubahan persepsi sensori Bu, yaitu seseorang itu bisa merasakan sensasi palsu Bu, baik itu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, ataupun penghidupan. Nah, seseorang tersebut merasakan stimulus yang sebetulnya memang tidak ada Ibu, seperti itu. Nah, jenis-jenis dari halusinasi itu ada beberapa macam Bu. Yang pertama ada yang disebut dengan halusinasi pendengaran, kemudian ada yang disebut dengan halusinasi penglihatan, kemudian ada yang disebut dengan halusinasi penciuman, ada halusinasi pengecapan, kemudian ada halusinasi seksual, ada halusinasi kinestetik, dan juga ada halusinasi visceral. Nah Ibu, berdasarkan apa yang tadi Ibu ceritakan kepada saya, hal yang Ibu rasakan akhir-akhir ini itu disebut dengan halusinasi pendengaran Bu, ya seperti itu. Nah Ibu, adapun untuk beberapa penyebab dari halusinasi itu juga ada beberapa macam Bu. Nah yang pertama, halusinasi itu bisa disebabkan karena gangguan mental Bu. Yang pertama bisa karena skizofrenia, kemudian penyakit psikosis, kemudian gangguan bipolar, dan juga depresi dengan gangguan psikotik. Penyebab lain juga ada yang disebabkan dengan penyakit fisik Bu. Nah yang disebabkan oleh penyakit fisik itu Bu antara lain demam tinggi, terutama terjadi pada anak-anak dan juga lansia. Kemudian bisa disebabkan karena penyakit Parkinson, kemudian penyakit Alzheimer, kemudian tumor otak, migrain, epilepsi, stroke, dan juga sindrom Charles Bonnet. Nah, untuk kondisi yang lainnya juga itu ada yang bisa menyebabkan hal tersebut juga Bu. Salah satunya yaitu penyalahgunaan alkohol atau narkotika ya Bu. Kemudian seseorang yang mengalami gangguan tidur atau seseorang yang mengalami cedera kepala, seperti itu Bu. Nah Ibu, sejauh ini apakah Ibu paham tentang apa yang telah tadi saya jelaskan? Ya, paham. Nah Ibu, sebelum saya melanjutkan ke materi yang selanjutnya, barangkali apakah ada yang ingin Ibu tanyakan kepada saya? Yang biasanya orang yang mengalami halusinasi itu tanda-tandanya apa saja selain yang tadi sudah saya sebutkan? Baiklah Ibu, pertanyaan yang bagus ya Bu. Jadi Ibu, ada beberapa selain yang tadi Ibu ceritakan kepada saya, ada beberapa tanda-tanda dan gejala dari halusinasi itu Bu. Yang pertama, biasanya seseorang itu berbicara, senyum, dan juga tertawa sendiri. Kemudian seseorang itu menarik diri atau menghindar dari orang lain Bu, seperti itu. Kemudian seseorang tersebut tidak dapat membedakan antara keadaan yang nyata dan juga yang tidak nyata. Kemudian seseorang tersebut tidak dapat memusatkan perhatiannya Bu, jadi
gak bisa fokus gitu, misalnya kalau lagi ngobrol sama orang lain atau sedang memperhatikan apa tidak fokus seperti itu. Nah kemudian biasanya mempunyai rasa curiga yang berlebihan, kemudian bermusuhan dengan orang lain, merusak diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungannya. Kemudian biasanya seseorang itu cenderung merasa takut Bu, seperti itu. Nah yang terakhir biasanya ekspresi mukanya juga terlihat tegang dan juga mudah tersinggung Bu apabila ada yang sedang berbicara. Nah seperti itu Bu, sudah paham? Ya, paham. Ya, bagus ya Bu, alhamdulillah. Nah Ibu, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir ya, yaitu mengenai cara mengontrol halusinasi. Nah Ibu, jadi di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu bahwa ada beberapa cara ya yang bisa Ibu lakukan nanti untuk mengontrol halusinasi Ibu. Ada 4 cara Bu. Nah cara ini itu sudah terbukti Bu dapat mengendalikan halusinasi seperti itu. Nah lalu apa saja Kak 4 cara tersebut? Yang pertama yang disebut dengan menghardik halusinasi Ibu. Nah cara menghardik ini yaitu cara mengendalikan diri terhadap halusinasi, yaitu kita lakukan dengan cara menolak halusinasi yang muncul. Nah nanti Ibu bisa lakukan ini ya Bu, yaitu Ibu bisa lakukan dengan cara menolak gitu Bu, seperti itu. Nah Ibu bisa sebutkan seperti ini Bu, jika halusinasi itu muncul, tidak, kamu pergi, kamu itu tidak nyata. Nah, seperti itu Bu, salah satu cara menghardiknya itu. Nah, jika Ibu bisa melakukan hal tersebut, maka Ibu akan mampu mengendalikan diri Ibu dan tidak akan mengikuti halusinasi yang muncul. Nah, untuk yang kedua yaitu dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, Bu. Nah, dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain ini dapat membantu Ibu untuk mengontrol halusinasi. Nah, ketika Ibu bercakap-cakap dengan orang lain, maka akan terjadi distraksi fokus perhatian, Bu. Nah, yang tadinya Ibu fokusnya itu ke halusinasi, maka akan terjadi peralihan fokus, Bu. Jadi, Ibu itu fokusnya akan dialihkan ke percakapan yang sedang Ibu lakukan dengan orang lain tersebut, kepada pembicaraannya, seperti itu. Nah untuk yang ketiga yaitu dilakukan dengan cara melakukan aktivitas yang teratur. Nah dengan cara melakukan aktivitas yang teratur dapat mengurangi resiko halusinasi itu muncul lagi Bu ya. Dengan Ibu beraktivitas secara terjadwal, maka Ibu tidak akan mengalami banyak waktu luang untuk sendiri Bu, karena jika Ibu mengalami waktu luang untuk sendiri, seringkali hal tersebut akan mencetuskan halusinasi itu muncul Bu, seperti itu. Halusinasi itu dapat dikontrol Bu dengan cara beraktivitas secara teratur ya, mulai dari Ibu bangun pagi sampai Ibu mau tidur malam. Nah seperti itu. Nanti Ibu bisa mulai dengan pertama, misalnya bangun tidur, Ibu membereskan tempat tidur, kemudian membereskan kamar. Ibu bisa lanjutkan dengan mencuci baju ataupun mencuci piring. Nah untuk yang terakhir Ibu cara mengontrolnya itu yaitu dengan cara meminum obat secara teratur. Nah Ibu dengan cara meminum obat secara teratur maka dapat mengontrol halusinasi Ibu ya. Nanti Ibu juga akan dilatih untuk meminum obat secara teratur Bu, sesuai dengan program terapi dari dokter. Nah Ibu juga tidak dianjurkan ya untuk memutuskan obat secara tiba-tiba atau secara mendadak, karena hal tersebut akan menyebabkan kekambuhan Bu. Nah dalam cara meminum obat yang baik dan benar itu yaitu dilakukan dengan cara prinsip 6 benar Bu ya. Nah jadi sebelum Ibu meminum obat itu, Ibu harus pastikan bahwa obat yang akan Ibu minum itu apakah sudah benar obat yang biasa atau sering Ibu konsumsi. Kemudian Ibu juga perhatikan bahwa di sana tertera nama Ibu tidak, nama jelas Ibu tidak, seperti itu. Kemudian untuk cara pemberiannya diberikan secara bagaimana, entah itu secara oral atau bagaimana. Nah untuk waktunya itu Ibu juga harus teratur ya, misalnya kalau misalnya tiap 8 jam sekali berarti harus tepat tiap 8 jam sekali. Untuk dosisnya Ibu juga harus perhatikan, takutnya jika menyalahi dosis nanti akan terjadi overdosis Bu, seperti itu. Nah baiklah Ibu, mungkin materi dari saya dicukupkan sekian. Barangkali ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak ada. Baiklah Ibu, sebelum saya akhiri ya untuk penyuluhan kali ini, saya akan mengevaluasi sejauh mana tadi pembicaraan kita mengenai cara mengontrol halusinasi. Nah jadi Ibu, ada berapa cara bisa Ibu sebutkan, ada berapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengontrol halusinasi itu?
Pertama, menghadik halusinasi. Ya. Yang kedua, bercakap-cakap dengan orang lain. Mm-mm. Yang ketiga, melakukan aktivitas yang terjadwal. Ya. Yang keempat, minum obat secara teratur. Ya Ibu, bagus ya Bu, saya berikan 2 jempol kepada Ibu. Berarti Ibu sudah paham ya tentang tadi materi yang telah saya jelaskan seperti itu. Baiklah Ibu, untuk pendidikan kesehatan hari ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat ya Bu. Semoga Ibu juga sekeluarga sehat selalu. Tetap jaga kesehatan ya Bu. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Ibu, kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.